Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah kita terpaksa jadi kiai saudara ini. Gawe kau. Gawe gitu ya. Masya Allah ini kita harus pakai celak dulu. Oh iya, bentar nih. Ngapain ya? Biar agak hitam-hitam Mas. Biar saya jaga. Enggak apa-apa kok. Kan paling kelap aja dikit. Kan. Cantik. Ini agak ditebelin aja dikit. Biar nggak sama-sama. Tapi Ustadz ini sebetulnya awal aja Ustadz. Nanti saya tetap jujur Ustadz. Ya, kita harus jujur. Kita harus kasih tahu bagaimana perjalanannya yang jelas. Kamu pernah tahu nggak kalau Rasulullah itu pernah berbohong? Pernah ya? Jadi ada satu hadis gini loh. Gimana Ustadz? Ada orang kafir ketika menyerang seseorang, itu saudara muslim kan? Begitu dikejar, ada Rasulullah duduk di sini. Begitu orang itu udah lewat, orang kafir nanya, "Hei Muhammad, apakah kau melihat ada orang yang lewat sini? Akan saya bunuh dia," katanya gitu. Rasulullah langsung bergeser. Ngomong, "Semenjak saya duduk di sini, nggak ada orang yang lewat," katanya seperti itu. Artinya bukan berbohong tuh dalam berbohong demi kebaikan tuh boleh. Seperti yang kamu lakukan ini. Masya Allah, alhamdulillah. Yang jelas berbohong dalam kebaikan Ustadz ya. Ya. Jangan nanti di rumah puasa, Ya betul. di luar buka. Jangan ya, tetap berpuasa, sahur bersama keluarga, di luar tetap juga puasa saudara. Jangan nanti di rumah puasa. Oh depannya. Pas di luar sama kawan-kawan nggak mau puasa. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Bagaimana udah seperti Syekh Wengi? Syekh Sakti? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saudara pada malam hari ini alhamdulillah, dimana semalam kita tahu sendiri ketika Ustadz Abdul Khair meruqyah daripada Ustadz Alwi ini, waduh, saya nggak tahan mau ketawa ya kan. Kenapa? Udah jelas itu keluar semua hodam-hodamnya ya. Masya Allah. Tapi di balik itu alhamdulillah beliau dengan tenang mengatakan, "Saya menghargai kalian." Sampai luar biasa lah pengakuan beliau, sehingga beliau bisa sadarlah dalam bentuk menghargai kita lah yang jelas. Masya Allah. Jadi malam hari ini nanti kita dengar bagaimana pengakuan beliau. Kayaknya pengen sekali ingin bertemu dengan Syekh Sakti ini ya. Bagaimana Ustaz? Baiklah, sebelum daripada itu saudara, kita bersolawat dulu ya. Oh iya, salam belum itu pembukaannya? Oh iya, alhamdulillah salawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabat subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada. Salam hangat, salam sejahtera juga buat subscriber Ustadz Abdul Khair, yaitu Asgar Blade. Yang belum subscribe channel Ustadz Abdul Khair, yaitu Asgar Blade, harus dipijak itu tombol subscribe-nya itu, pijak-pijak itu. Nah, nanti di situ Masya Allah beliau ini dakwanya tentang golok saudara. Jadi silaturahim kepada orang tuh melalui golok, dihadiahkan ke golok, semua golok. Insya Allah itu buat sendiri Ustadz ya goloknya. Insya Allah ada golok sultan juga Ustadz ya. Sultan. Nanti boleh lah ya, nanti saya mau lihat juga. Di review. Siapa tahu ada sultan yang mau meminangnya. Masya Allah. Nanti. Karena biar tahu orang bahwasanya seluruh penjualan golok yang saya punya itu keuntungannya untuk pondok pesantren. Masya Allah. Jadi saudara jangan sungkan untuk bersedekah, walaupun tidak dengan langsung memberikan harta, namun dengan membeli golok saja itu sudah termasuk sedekah ya. Jelas. Masya Allah. Ya udah, kita bersolawat terlebih dahulu saudara. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz aja suara sallallahu ala Muhammad Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cincin abang. Oh iya cincinnya. Ah gini aja di Jam enggak? jam enggak lah biasa gini aja. Enggak siren, enggak siren. Enggak ciren ya. Saya belum ganti baju nih Bang Ilyas. Kayaknya lagi betah pakai baju itu Ustaz. Seneng. Ya, berarti lagi senang-senang ya Ustaz. Jadi alhamdulillah saudara, gimana masih jauh lagi kita ini? Gelap-gelap. Oh gelap ya? Mati lampu kayaknya. Emang lampu nggak kamu hidupin sih Rod? Maksudnya itu rumah-rumah pada gelap. Oh, berarti mati lampu. Lampu mati di sini, daerah sini. Oh, Udah iya, nyampe? mati lampu ya. Udah nyampe belum sih, Rod? Oh iya mati lampu berarti. Oh, udah sampai bentar lagi. Iya mati lampu ini, masya Allah. Kita nggak tahu malah ya mati lampu. Iya, soalnya kan di daerah situ tadi masih ada lampu. Oh, gelap banget lah. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lampu. Mati lampu, gelap semua. Masya Allah. Gak enak badan saya. Coba Ustaz. Anu. Saya duluan ya. Ya. Sirat yuk, bantuin. Assalamualaikum. Ketok. Rod. Assalamualaikum. Masya Allah, Pak Ojang. Masuk Pak Ojang. Una. Allah, kangen betul kayaknya. Sudah Rindu, hijrah ya. rindu betul. Udah hijrah Ujang sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ini saya duduk ya? Sini aja. Oh iya. Sirat duduk di atas aja. Sini Rod, Rod. Sini aja. Ada Ustadz Alwi. Ada lah. Panggil dulu ya. 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 Ada tamu. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih ya, buat Ustadz. Ya Wali. Ini Ini yang mendapatkan lalu saya dulu. Pak Ujang. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah satu kehormatan saya bisa Berjumpa. Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi ini Ustadz, kenapa saya dibawa ke mari Ustadz? Banyak kisah dan cerita. Sehingga beberapa kali kami silaturahmi ke sini, sehingga kami menjadi suatu saudara yang luar biasa ya, Ustadz ya. Dan Ustadz Alwi pun pengen bersilaturahmi juga sama yang mentaubatkan Pak Ujang. Ceritanya begitu Pak Yai. Nah, Alhamdulillah. Karena saya banyak dapat pelajaran sih dari Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Sayang sekali jumpa dengan Kiai yang nobatkan Pak jangan. Pak Ujang. Jadi ini siapa Ujang? Saya gurunya Pak Ujang, nama saya Alwi.
Oh, Alwi nama kamu. Masya Allah. Guru Ujang bukannya dukun, Dukun ya. mantan dukun. Iya. Saya dulu dukun santet. Masya Allah. Hidayah ya Allah. Alhamdulillah. Sudah banyak orang berguru waktu masih dukun santet. Ya banyak. Termasuk Pak Ujang ini murid saya juga dia. Banyak yang berguru dengan saya termasuk Firman ini. Alhamdulillah. Jadi semenjak Ujang tobat, banyak yang diambil pelajarannya. Banyak yang saya ambil pelajaran. Setelah Pak Ujang ini tobat. Alhamdulillah. Tolong ceritakan bagaimana Pak Ujang ini bisa sampai tobat, karena saya tahu betul Pak Ujang ini. Karena ini dia adalah murid kesayangan saya ini. Allah. Jadi Ujang ini sebetulnya dulu dukun, tukang santet orang. Betul Ujang? Betul. Ya, betul. Insyaallah. Ini Ustaz langsung bayar poki. Langsung aja bongkar. Insyaallah. Nah, kamu dulu bilang Pak Gai, ini tukang supir ini. Insyaallah. Sabar dulu, Pak Ujang, sabar dulu. Bagaimana ini? Sama-sama Pak Ujang. Iya. Biar coba tolong dijelaskan. Ya sudah, sabar dulu. Tuh. Duduk. Kenapa bisa seperti ini kejadiannya, coba Insyaallah. dijelaskan dulu. Iya, nanti saya jelaskan. Katanya sopir Pak Ujang. Iya. Kok bisa jadi kiai gimana coba? Jadi gini, alhamdulillah saya masih sempat untuk memberikan memberitahu diri saya yang sebenarnya. Jadi gini, Pak Ustadz Alwi sama Pak Ujang, jangan jadi salah paham dulu. Jadi Pak Alwi, dimana pada saat hari itu saya datang ke kampungnya Bapak Ujang ini, di situ saya melihat ada warga yang ngadu pada saya, lalu saya datangi dan saya lihat ada anaknya sakit, Pak Alwi. Dan pada saat di situ saya terawang penyakitnya di situ ternyata berasal dari Bapak Ujang selaku dukun santet pada masa itu. Betul ya Pak Ujang? Benar Pak Ujang, benar. Nah, namun di saat itu saya bingung gimana cara saya untuk melawannya. Jadi saya hari itu saya bertamu berpura-pura untuk meminjam uang karena istri beliau ini adalah rentenir. Jadi di situ saya berpura-pura pinjam uang dan saya sengaja tidak bawa sertifikat dan saya datang situ 2-3 malam. Dan pada saat itu Allah tunjukkan melalui penyakit kepada istrinya, yaitu dua istrinya itu kena penyakit gatal-gatal ya, Pak Ujang ya. Iya. Nah jadi alhamdulillah kan kita bisa tenang kayak gini, jadi saya biar mudah untuk menjelaskannya. Dan setelah itu saya bingung, nggak mungkin saya langsung melawan. Yang dua alasan kenapa saya tidak mau melawan. Dan pertama, Bapak Ujang ini tidak mau keluar rumah selaku dia juga dukun, dan kedua saya ini datangi rumah beliau tidak mungkin saya bikin gaduh Pak Ustadz kayak gitu. Tiba-tiba saat itu saya punya ide, saya datangkanlah dukun di mana dia sudah bertobat yaitu Mbah Hungi, dan saya suruh beliau jadi dukun, dan di situ saya sudah sudah bekerja sama Pak RT setempat. Dan Pak RT setempat menyediakanlah tempat satu ya rumah. Dan di situ saya taruhlah dukun tersebut, dan Pak RT meyakinkan kepada istri Pak Ujang bahwasanya ada dukun yang bisa mengobati istrinya gatal. Nah ini strategi saya, dan pada saat itu juga sebetulnya istri Pak Ujang udah sering dibawa rumah sakit kan Pak Ujang ya? Sudah, ya. Tapi nggak sembuh. Datanglah, diajak, saya jemput di situ dukun atau pasukan saya tadi, mantan dukun ini, dan dipanggillah ke tempat beliau. Dan di Terawang ternyata penyakit di situ saya suruh bahwasanya penyakitnya kena santet Pak, kayak gitu Pak Ustadz. Dan setelah itu saya suruh beliau kepada mantan dukun ini
untuk mengobati santet pada istrinya ini harus mengalahkan dukun tersebut. Tujuan saya demikian supaya Pak Ujang ini keluar dari kampung tersebut. Dan alhamdulillah atas kerjasama dari Pak RT, lalu Pak Ujang keluar kampungnya, saya ajak ke kampung saya Pak Ustadz. Dan di situ saya menyamar jadi kiai yang seperti ini. Kesannya bahwasannya yang didatanginya itu bukan dukun, melainkan kiai. Di situ saya tunjukkan ilmu al-hikmah dan saya bentak beliau bahwasannya perbuatan yang ia lakukan selama ini salah. Panas semua badan. Nah, jadi alhamdulillah di masa itu beliau langsung menerima taubat, apa yang saya suruh taubat, dia sadar dan dia bisa ketakutan lantaran apa yang saya keluarkan lah pada saat itu ya. Tentunya ilmu al-hikmah lah. Alhamdulillah. Jadi sampailah pulang. Alhamdulillah istrinya udah membaik ya kayak gitu, sudah membaik dan dia sudah saya suruh berhenti jadi rentenir. Jadi saya merasa begitu bersyukur. Gitulah penjelasan saya. Tobat dan alhamdulillah saya dapat pelajaran yang begitu banyak dari kejadian ini. Alhamdulillah. Ternyata dakwah itu dengan berbagai macam cara. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan biarkan saya berdakwah dengan cara saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya juga mohon maaf kepada Bapak Ujang. Ini bagi saya dakwah cara saya, jadi saya mohon dimaafkan. Bukan berarti saya membohongi Pak Ujang selaku keluarga, namun karena saya sayang kepada Pak Ujang dan keluarga, karena perbuatan yang seperti rentenir ini kan dilarang, Pak Alwi ya, Pak Ustadz ya, kayak gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Pak Ujang, dia untuk belajar agama ini bisa juga dengan Pak Kiai, bisa juga dengan saya, karena tujuan kita satu, tujuan kita kepada Allah. Masya Allah. Jadi intinya hikmah daripada semua yang kita lewati saat ini, kami semua memohonkan doa dan dukungannya dari Ustadz dengan jalan dakwah yang kami jalani ini. Seperti itu Ustadz. Iya, jadi saya ini memang Pak Ustadz, memang kegiatan saya ini ya menobatkan dukun, menobatkan preman, menobatkan para bencong-bencong lah yang jelas. Tapi dengan cara saya, ya kadang kan Pak Ustadz kita lihat, apalagi kan preman-preman yang meresahkan warga ini kan, ketika beliau dalam keadaan tidak suka ketika kita ceramai atau kita nasihati, kadang langsung mengeluarkan senjata. Makanya kalau saya tidak punya apa namanya itu Ustadz, ilmu al-hikmah yang saya wasilahkan kepada wali-wali Allah, maka saya tidak bisa menobatkan mereka. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah saya rangkul dan sekarang udah ada kegiatan kerja, dan alhamdulillah juga bersama Ustadz Abdul Khair juga pernah dibantu. Jadi saya tuh senang, apalagi ada Ustadz Alwi, mana tahu nanti. Oh iya, boleh tanya Pak Ustadz? Boleh. Dulu pernah jadi dukun kan? Iya. Gimana cerita bisa jadi dukun tuh? Ya biasalah, namanya manusia, kreditan ekonomi. Dulunya? Iya, waktu itu hutang banyak kan. Ya akhirnya pikiran mentok lah, saya ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas. Dan lalu saya mendalami ilmu itu. Ilmu hitam itu? Iya, saya ikut satu guru dan dia menurunkan seluruh ilmunya pada saya, dan dia sekarang meninggal guru itu. Dan juga banyak murid-murid saya. Itu muridnya itu apa? Sudah tobat apa belum tahu? Iya, kalau yang tahu ya Pak Ujang ini yang udah tobat. Masih banyak lagi lain yang belum saya jumpa. Bolehlah nanti kalau Pak Alwi kan berkenan Pak Ustadz, Masya Allah, untuk memberitahu lah di mana. Dengan senang hati. Dengan senang hati saya bisa antarkan kepada murid-murid saya kan, mudah-mudahan mereka juga bisa seperti Pak Ujang ini kan. Pak Ujang kan, karena kita kan tujuannya satu, untuk kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi di sini saya juga banyak pelajaran yang mana
kemarin berapa malam kita ya ketika Ustadz Alwi keras, dan alhamdulillah sekarang udah dilunakkan dan bisa mendukung kinerja kita dan bisa menghargai apa yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ujang gimana? Apakah Pak Ujang ingin masih ikut bersama Ustadz Alwi atau bersama kami? Biar pulang lah dulu. Iyalah Pak Ujang ya, kalau mau pulang ya silakan Pak Ujang ya. Ya kalau mau pulang Pak Ujang silakan ya. Nggak kuat, mau pulang aja Bapak. Karena belajar agama ini dengan siapa saja kan, nah, dengan Ustadz Hoir kan, atau dengan saya, dengan Pak Kiai, ini boleh semua ini kan. Nanti kalau saya pulang nanti boleh lagi saya datang ke sini, Pak. Boleh. Dengan senang hati, pintu ini selalu terbuka untuk Pak Ujang ya. Masya Allah. Dan indah sekali. Jadi ini juga menjadi PR saya nih Pak Ustadz Alwi. Nanti boleh kita tunjukkan di mana kampung atau tempat ritualnya atau tempat murid-muridnya nanti. Ya bisa tunjukkan. Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya mau tanya, kenapa nih Ustadz Alwi ini bisa taubat nih? Sejarah. Boleh tahu? Bisa taubat ya. Alhamdulillah. Ya, pada waktu itu sudah begitu banyak orang yang sudah saya sakiti, dan akhirnya saya ini mentok lah istilahnya kan, mentok. Dan alhamdulillah diberi petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan sekarang bisa seperti ini. Sudah taubat. Itu yang jelas ada gurunya ya? Ya ada gurunya jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang membimbing saya. Alhamdulillah ya, yang jelas pelajaran yang Pak Ujang ambil di sini banyak sekali Pak Ujang. Bahwasanya kalau enggak, katakanlah saya bohongi kemarin nggak bisa bertemu sama gurunya, ternyata gurunya juga sudah bertaubat. Kira-kira menyesal nggak kira-kira setelah bertaubat? Enggak menyesal. Kira-kira menyesal? Karena jalan yang lurus. Alhamdulillah. Dulu jalan yang sesat. Alhamdulillah. Jadi nggak menyesal saya bohongi kemarin? Enggak nyesal. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah saudara, tidak menjadi buah pikir beban. Karena saya juga bingung gimana. Ternyata Allah bukakan malam hari ini. Ya memang butuh waktu lah Ustadz ya. Proses. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Ini mau ikut pulang? Kangen kan sama istri? Kasihan istrinya. Iya. Nanti Pamit lagi untuk belajar ilmu agama. Jadi Ustadz Alwi, kami mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik Pak Ujang di sini kan sekian lama. Tidak ada ungkapan yang paling baik, yang paling bagus kecuali ucapan ribuan terima kasih. Kami tidak bisa kasih apa-apa Ustadz. Justru dengan kedatangan kami ini diterima sama Ustadz, kami sudah merasakan kebahagiaan. Ya sama-sama. Saya pun dapat pelajaran begitu besar dari Ustadz kan. Ternyata kita ini mesti berdakwah dengan kelembutan, dan kita ini mesti memahami bahwasanya amalan seseorang dan amalan kita. Tidak boleh kita saling menyalahkan dan tidak boleh kita merasa paling benar. Alhamdulillah. Aku senang sekali. Jadi ini Ustadz, satu lagi saya ada yang mau saya beritahu supaya tidak ada lagi buah pikir bagi saya. Ini sebetulnya saya rekam, Pak Ustadz. Jadi ini juga saya tayangkan di YouTube. Boleh nanti Ustadz mau nonton di situ, nggak apa-apa ya. Sebenarnya banyak sekali yang geram kepada Ustadz. Tapi alhamdulillah nanti saudara jangan hujat beliau lagi ya, harus. Ini beliau takutnya nanti nonton setelah pulang ini. Jadi nama YouTube-nya itu Ustadz Sapu Lidi Channel Ustadz. Oh, insya Allah ya. Sapu Lidi Channel. Nah ini ada namanya RSLC. Nanti pasti keluar nanti insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Ustadz. Tapi diizinkan untuk saya rekam? Boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Alhamdulillah. Mana Ustadz? Alhamdulillah ya. Saya juga ini mohon maaf kemarin. Sudah bikin kaku, Masya Allah. Saya juga mohon maaf. Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah. Terima kasih banyak lah. Saya juga terima kasih banyak. Ayo Pak Ulur, saya mau pulang dulu ya. Sabar. Mau pulang ya. Ya udah ya. Alhamdulillah. Ustadz, maaf. Nanti Akhir batin Lebaran insyaallah saya main, boleh Ustadz? Boleh. Iya nanti sekalian juga mau cari
guru yang Ya, guru yang nobatkan saya. dan murid yang Murid-murid saya nanti iya. banyak. Oke, siap. Kalau murid-murid saya nanti mudah-mudahan bisa bertobat juga. Oke, kita temui nanti. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masya Allah. Ini udah nggak sabar Pak Ojang mau pulang, mau ketemu sama istri kayaknya. Ya udah, Pak Ojang di mana duduknya? Pak Ojang. Masya Allah. Langsung bertiga aja di tengah. Pak Ojang Ya di udah tengah aja Bapak Ojang. Din, dadai dulu Din itu. Pak Kiai. Ustaz, pamit ya. Ayo, assalamualaikum. Alhamdulillah, udah nggak sabar Pak Ojang. Alhamdulillah. Nggak nyesal Pak Ojang ya, dibohongi ya. Iya, iya. Tapi tetap belajar agama yang baik. Ya, Ya. nanti belajar bagaimana menurut coba Ustadz Abdul Khair aja yang memberikan pemahaman lah. Tetaplah istiqomah di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, yang penting kita tidak retok dengan urusan orang lain. Apapun amalannya, apapun zikirnya, udah wala na'amaluna walakum amalukum. Nah, jadi perjalanan kita itu bisa menjadi hikmah buat Pak Ujang, jadi pelajaran. Selain Pak Ujang juga baru bertaubat, selain itu Pak Ujang mendapatkan ilmu yang banyak. Ya benar. Kan seperti itu. Jadi besok-besok dah kerjaan segala macam yang tidak menimbulkan keberkahan, tinggalkan semua itu. Ya, benar. Itu aja Bang Yunus. Oke, itu aja ya. Udah nggak sabar lihat istri dua lo istrinya. Ya, Pak Ujang ngasih alangan. Minta ilmunya. Udah berapa malam nih nggak pulang ini? Iya. Allahu Akbar. 3 bulan dah. 3 bulan ya udah. Baiklah saudara, alhamdulillah, masya Allah banyak sekali hikmah yang kita dapatkan di video ini. Ya Allah, saya pun menjadi sangat lebih istiqomah lagi untuk belajar. Semangat lah yang jelas, karena kemarin juga saya sempet aduh gimana, namun setelah ada semangat dari Ustadz Abdul Khair timbullah menjadi seperti ini. Nah, makanya kita jangan putus semangat saudara ya. Baiklah, sampai di sini saja kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.